Wah, luar biasa sekali ya penjelasan Bang Amar. Ternyata guys, di waktu zaman dulu Rasulullah pernah merasakan apa yang kita rasakan sekarang ini yang harus menetap di satu tempat aja. Gak boleh keluar-keluar pada perang Ahzab ya kan. Pemimpin-pemimpin Mekah memboikot beliau. Nah sekarang ini yang inti yang kita dapat tuh ternyata di saat beliau itu dirumahkan ya kan Bang. Beliau ternyata punya cita-cita, artinya beliau juga punya program gitulah ya. Beliau juga punya kedepannya itu mau ngapain. Sama juga ternyata untuk kita LDF, untuk kita lembaga dakwah fakultas ataupun kampus. Sewaktu kita di rumah itu, ternyata kita harus juga punya yang namanya program. Apa yang akan kita buat kedepannya, apa yang akan kita buat untuk yang lebih baik kedepannya di saat kita di rumah aja. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang, kan kita udah di rumah aja nih Bang. Ternyata misal nih saya Bang di rumah banyak kerjaan, banyak ini, banyak itu. Memunculkan, membuat giroh saya itu menurun Bang. Giroh seorang dai itu menurun. Beda ya kan Bang kalau dai itu sedang di kampus. Ya dia memang berkumpul dengan orang-orang yang baik. Sehingga dakwah itu menurutnya mudah, ada yang selalu mengajak. Sementara kita di rumah nih Bang, selalu ada alasan, selalu ada pekerjaan yang buat kita itu kayak nanti dulu lah, nanti dulu lah, ini dulu lah. Gimana nih Bang menjaga konsisten giroh kita nih Bang agar tetap bisa menjalankan dakwah ini semaksimal mungkin Bang. Mohon dijawab. Oke ya teman-teman sekalian, memang ya ini menjadi masalah semua orang, semua lembaga dakwah, bahwa giroh itu akan lebih mudah muncul kalau memang kita sedang bersama-sama. Ini adalah sebuah fitrah. Ditekankan juga oleh Allah dalam surat Maryam ayat 96. Coba teman-teman buka gitu ya. Yang intinya ya, bahasa Indonesianya saja saya sampaikan intinya. Allah itu mengatakan Allah akan menurunkan rasa cinta dan kasih sayang intinya ya kepada orang-orang yang pertama beriman, kedua beramal saleh, beramal soleh. Nah, terus maksudnya gimana? Oke, berarti ada dua alasan kenapa orang tuh seneng ketemu satu sama lain, seneng berorganisasi Islam, seneng berdakwah. Alasan pertama itu gara-gara keimanan, alasan kedua itu gara-gara amal jama'i. Kalau para ulama zaman dulu menafsirkan ayat ini, menafsirkan amal soleh itu dengan amalan bersama-sama. Tapi kita kembalikan kepada syarat pertamanya, yaitu kepada keimanan. Pertama, tampaknya ayat ini mensyaratkan ada satu kualitas keimanan yang sama atau satu kebiasaan-kebiasaan ibadah yang sama yang dilakukan oleh para juru dakwah tersebut. Ini yang bisa kita lakukan kalau begitu. Ya, jadi coba ditekankan di bagian keimanannya. Nah, untuk memperjelas lagi bagaimana sih maksudnya keimanan itu, pertama mungkin bisa kita ambil atau bisa kita dapatkan dari mutabaah yaumiyah kita selama masa pandemi. Oke lah, kalau di daerah-daerah lain kan sulit sholat berjamaah gitu ya. Akan tetapi kalau di daerah Sumatera, terutama Medan, sepertinya tidak sesulit itu gitu ya. Yang kedua, coba hafalannya itu sama-sama ditingkatkan. Tadinya kan biasalah di sebuah lembaga dakwah kampus, apalagi ya mungkin bukan kampus Islam yang menjadikan Islam itu sebagai ajaran utamanya di kampus tersebut. Hafalannya mungkin beda-beda, ada yang 5 juz, 3 juz, 4 juz, 6 juz, 7 juz, atau bahkan mungkin ada yang satu ayat saja. Nah itu coba dikuatkan gitu ya, coba ditekankan hafalannya itu gitu ya, biar sama ya hafalannya itu kemudian biar nanti ketika kita datang kembali kita masuk ke dalam lembaga dakwah itu lagi sebagai orang yang benar-benar baru, orang yang benar-benar punya kualitas hafalan yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, selain juga hafalan, ini juga masalah kualitas bacaan. Kadang-kadang di sebuah lembaga dakwah kampus itu suka miskom. Penyebabnya bukan gara-gara koordinasinya nggak bagus. Penyebabnya gara-gara kadar intelektualitas masing-masing kader itu terlalu jauh berbeda. Antara ketua sama kader yang baru masuk itu jauh berbeda, sehingga kadang-kadang ada omongan-omongan dari ketua atau perintah dari BPH yang tidak bisa dimengerti oleh anak buahnya. Contoh, mungkin masih ada yang mempertanyakan, kenapa sih di LDK itu nggak boleh berinteraksi ikhwan akhwat? Kenapa sih akhwatnya harus menunduk? Kenapa sih kita tidak boleh chat pakai emot ke lawan jenis misalnya begitu? Nah, manfaatkan waktu-waktu pandemi ini gitu ya untuk meyakinkan atau mengajarkan itu kepada adik-adik kita yang masih di bawah. Gitu ya. Itu caranya salah satunya meningkatkan giroh tuh seperti itu gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya kalau ternyata cara itu sudah kita lakukan tapi girohnya belum naik. Nah, inilah ya waktunya bersama-sama mungkin gini. Kalau kita lihat di surat Hud ayat 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya,
Di situ Rasulullah dikatakan, gara-gara gangguan orang-orang Quraisy yang mengatakan, kenapa tidak diturunkan kepadamu harta yang banyak? Kenapa tidak diturunkan kepadamu malaikat yang akan membantumu agar dakwahmu itu menang? Nah, Rasulullah di situ dikatakan, coba dicek aja di surat Hud ayat 12, hampir meninggalkan dakwahnya, semangatnya hilang. Terus bagaimana cara Allah menguatkan Rasulullah? Nah, jawabannya itu ada di surat Hud ayat selanjutnya sampai puncaknya itu di surat Hud ayat 120. Allah menceritakan kisah-kisah orang terdahulu gitu ya. Untuk apa? Fungsi kisah-kisah itu yang pertama sebagai al-haq, yang kedua az-zikr, yang ketiga al-mau'izah hasanah. Fungsi kisah-kisah itu yang pertama sebagai penegas kebenaran, yang kedua sebagai pengingat, ketiga sebagai nasihat yang baik. Nah, semua itu tujuannya agar Rasulullah mendapatkan sabat fuadak, hati yang teguh, hati yang kuat. Jadi, jangan ragu-ragu, coba hubungi alumni yang dulu-dulu perjuangan mereka memperjuangkan mendirikan LDK di kampus. Cerita dari mereka itu nanti akan membuat kita benar-benar terpacu untuk, wah, zaman dulu aja dakwahnya masih gitu-gitu aja, tapi mereka tetap bisa berdakwah, mereka tetap bisa merekrut kita. Ya, tanya cerita dari alumni-alumni itu, atau gitu ya, tanya cerita dari para juru dakwah meskipun tidak di kampus, tapi yang di tempat-tempat lain yang dengan berbagai macam kesulitan. Jangankan nggak bisa ketemu, mereka aja sinyal masih nggak ada. Mungkin kalau daerah Sumatera Utara masih banyak daerah yang seperti itu ya. Mungkin di daerah Labuan Batu atau daerah Deli Serdang yang sudah mulai ke atas gunung-gunung gitu ya. Atau daerah pantai sekalipun itu sudah banyak orang-orang yang nggak ada sinyal. Orang-orang yang bahkan ketemunya itu bukan orang kampus yang enak diajak ngobrol, tapi ketemu petani, ketemu nelayan yang bahkan mungkin masih suka makan orang gitu ya. Sama ya, orang-orang kampus juga suka makan orang, cuman bedanya yang dimakan teman sendiri. Nah, cuman teman-teman sekalian, kira-kira itu yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan giroh gitu. Oke baik Bang, terima kasih penjelasan yang sangat baik dari Bang Amar terkait giroh kita para dai-dai di lembaga dakwah fakultas, di lembaga dakwah kampus. Sudah sangat bagus jawaban dari Bang Amar, sudah sangat baik. Dan sekarang ini Bang, saya mau bertanya, mungkin ini pertanyaan terakhir. Nah ini Bang, gimana sih cara Abang tuh mendapatkan followers 51.000? Bukan itu pertanyaannya guys. Jadi pertanyaannya tuh, gimana sih cara abang tuh menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan di sosial media itu dengan cara yang baik sehingga orang-orang pun bisa berterima gitu, bisa merespon apa yang abang posting tuh dengan baik gitu. Maksudnya dalam artian banyak yang like, banyak yang komen gitu. Itu kan artinya memang betul kita berhasil menyampaikan kebaikan itu tampak terlihat dari postingan yang direspon oleh followers-follower kita. Nah ini Bang San, abang nih, gimana cara kita untuk menyampaikan konten semenarik mungkin agar bisa berterima dengan baik bagi followers-followers kita yang ada di Instagram Bang. Terima kasih. Iya, nah ini pertanyaan yang sebenarnya banyak juga ditanyain ya. Anda juga nggak tahu kenapa tiba-tiba follower jadi banyak ya gitu loh. Aneh ngembangin Instagram itu eh, bukan nggak pakai ini ya, nggak pakai buzzer, nggak pakai bot. Jadi benar-benar semuanya alami. Malah kalau teman-teman mungkin memfollow akun Instagram @risalah_amar itu dari sebelum-sebelumnya, itu sama sekali Anda tuh nggak pakai, saya tuh nggak pakai ini ya, nggak pakai hashtag, nggak pakai ngetek siapa-siapa gitu loh. Beneran aja bikin konten yang menarik. Cuma mungkin kalau saya simpulkan ada 3 hal kenapa Instagram itu cepat naik. Yang pertama, satu, saya itu di dunia nyata banyak yang kenal. Kalau dilihat di insight Instagram saya, yang memfollow itu rata-rata orang yang kenal saya di dunia nyata, sampai beberapa ribu orang. Dan follower saya itu memang sekitar 70% itu orang Jakarta. Ini kan berarti kemungkinan besar adalah orang-orang yang memang sudah mengenal saya di dunia nyata gitu loh. Kalau orang memulai terkenal itu dari dunia maya, kalau saya memang banyak mengenal orang di dunia nyata dan saya berhubungan baik dengan mereka. Yang kedua, saya berkomunikasi sebagai diri saya sendiri. Saya tidak kemudian menjadikan akun Instagram saya itu seperti Instagramnya lembaga gitu loh. Yang angkuh, yang ini, yang itu, yang nggak balas komen gitu ya. Saya balas setiap DM yang ada, saya balas setiap komen-komen yang ada secara alami. Karena memang saya kenal siapa yang komen itu, saya kenal siapa yang mendm saya. Jadi interaksi itu berjalan secara alami begitu saja. Terus yang ketiga, nah saya itu memberikan satu value gitu ya yang ini yang tidak dimiliki Instagram yang lain. Saya banyak melihat misalnya Instagramnya Ustadz Anak Taki program gitu kan, Instagramnya Ustadz Zaki Ahmad Rifai isinya pesan-pesan begitu saja. Kebetulan saya adalah anak sastra dan saya coba memberikan value di situ gitu loh. Oh kayaknya orang kurang nih konten-konten yang
Islami tapi secara bahasa asik gitu loh, tapi yang secara linguistik menarik. Nah, saya coba tuh, memang pada dasarnya saya adalah pegiat sastra gitu loh. Nah, akhirnya saya coba menulis puisi gitu kan ya, dan akhirnya ternyata orang mungkin seneng dengan gaya bahasa saya. Saya tanya kepada beberapa orang, orang itu melihat kalau di Instagram saya itu bahasanya asik gitu loh. Untuk di repost bahasanya itu quotable gitu loh. Nggak cuma kayak di Instagram akun-akun yang lain yang mungkin mengandalkan punchline yang timbul akibat gaya bahasanya yang alay, gaul, dan lain sebagainya, atau punchline-nya ada akibat kontroversi. Kalau di Instagram saya, quotable-nya itu muncul dari kata-kata yang memang saya buat cukup indah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya mungkin saja gitu ya, saya mencoba memberikan satu value yang berbeda. Saya tuh benar-benar nggak bisa membuat desain apapun gitu loh. Saya bisa menggambar, akan tetapi berbeda respon tangan saya itu kepada aplikasi digital gitu ya. Ketika saya coba gambar pakai Canva, pakai aplikasi Ponto dan lain sebagainya, nggak jadi gitu ya. Akhirnya Instagram saya ya udahlah hitam putih aja gitu kan, karena emang benar-benar saya itu nggak bisa gambar, nggak bisa desain. Kalau di handphone ya udah hitam putih aja gitu loh. Itu sih apa namanya sekilas pengembangan akun Instagram saya. Tapi justru karena itu mungkin pesan saya di Instagram itu tersampaikan dengan jelas gitu kali ya. Dan mungkin ya saya bukan orang yang bisa ngomong dengan singkat gitu loh. Makanya kalau teman-teman perhatikan 7, 8, 9 sampai 10 slide itu saya penuh tulisannya, meskipun itu nggak baik ya menurut saya. Akan tetapi ya gimana, ternyata saya tidak bisa menahan menulis kurang dari itu gitu. Nah, dan mungkin ini ada sekedar insight gitu ya buat akun lembaga seperti LDK. Coba yang diposting itu jangan poster kajian, jangan poster undangan, akan tetapi yang diposting itu memang betul-betul meaning. Nah, eh, eh, kenapa saya harus bergabung dengan kalian? Kenapa saya harus setuju dengan kalian? Yang disetujui tentu bukan kegiatannya, tapi value atau nilai di balik kegiatan itu. Nah, coba misalnya teman-teman ada kegiatan kajian, yang diupload bukan poster kajiannya, bukan judul kajiannya, bukan siapa pembicaranya, tapi hasil kajian sebelumnya. Hasilnya apa aja tuh? Misalnya ada pernyataan 3 sampai 4 slide, isi kajian itu begini 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 begini, bahwa dunia ini atau bahwa bucin itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu bucin di atas dunia harus dihapuskan dan lain sebagainya. Kasih value itu gitu ya. Setelah itu biarkan follower itu menilai value itu sesuai nggak dengan saya. Kalau nggak sesuai, dia akan lewatkan. Kalau sesuai, dia akan repost, dia akan angkat di story, dan orang lain yang merasa nilai itu relevan buat dia akan ikut memfollow akun kita dan akan menjadi promotor gratis atas akun kita. Begitu kalau akun LDK itu mau cepat besar gitu ya. Dan saya nggak percaya lah dengan apa ya, dengan jam-jam prime time segala macam gitu ya, nggak terlalu gitu loh. Saya kalau posting semua mau hati, jam 12 lah, pada subuh lah, siang hari lah, bodo amat gitu loh. Tetap aja yang like banyak. Itu ya yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Terima kasih nih buat Mas Munir sudah memberikan saya kesempatan. Ya mudah-mudahan ini dakwah di media sosial itu bisa lebih berkembang lagi gitu ya. Dan apapun akun lembaga yang kita punya gitu ya, mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Post terus-menerus, biarkan orang melihat dari jarak dekat, biarkan orang melihat terus-menerus value yang kita bawa, nilai yang kita bawa sesuai atau tidak buat kita, dan biarkan dia merepost, biarkan dia memfollow kita, dan kasih dia konten terus-menerus. Itu aja. Dan konten itu tentu saja yang relevan dengan keumuman value atau keumuman nilai yang mau kita perjuangkan. Itu. Ya guys semuanya, ternyata sangat luar biasa sekali ya penjelasan dari Bang Amar. Mulai dari tadi awal kita memberikan pertanyaan sampai ke pertanyaan terakhir ini, jawaban Bang Amar sangat luar biasa. Dan terakhir ini ternyata untuk menjadikan postingan-postingan kita itu bisa diterima dengan baik oleh orang-orang followers kita, dan juga semua orang yang melihat postingan kita itu ada tips-tipsnya guys. Dan itu dia tadi penjelasan dari Bang Amar yang sangat luar biasa. Jadi di sini kita sudah sampai di penghujung acara guys. Nah untuk itu pertanyaan kita close sampai di sini. Baik Bang Amar, karena kita sudah sampai di penghujung acara, di sini saya ingin dong dari Bang Amar gitu boleh diberikan sepatah dua patah kata untuk kawan-kawan kita yang masih di rumah aja, yang bekerja di rumah aja, yang menyampaikan kebaikan di rumah aja, untuk tetap bisa semangat, untuk tetap bisa istiqomah menjalankan segala aktivitas-aktivitas dakwah sehingga kita tetap bisa mencapai tujuan yang akan kita tuju. Bang Amar boleh dong diberikan sedikit sepatah dua patah kata. Ya, teman-teman sekalian, tanpa terasa ya, kita sudah memasuki penutup.
Sebagai penutup dari saya, coba terakhir teman-teman sekalian, coba niatnya diluruskan karena Allah. Karena kegagalan dakwah itu belum tentu sebabnya dari alpanya teman-teman kita, dan kegagalan kita itu belum tentu juga merupakan kegagalan dakwah. Kalau kita memang ditakdirkan oleh Allah atau minat dan bakat kita bukan berdakwah di panggung, akan tetapi berdakwah di belakang yang jauh lebih terencana, tidak apa-apa. Terus yang kedua, harap diingat bahwa kita ada dalam sebuah lembaga. Lembaga itu tantangannya adalah menghilangkan diri kita dan berdakwah sebagai sebuah tim. Namanya menghilangkan diri kita tuh susah sekali. Kita melihat ada peluang yang kalau kita yang menjalankan itu, peluang itu akan jadi kena. Tapi ternyata kan kita sedang berjuang dalam tim, terpaksa kita lewatkan peluang itu karena kita sedang berjuang dalam tim, karena tim kita tidak mampu. Utamakan solidaritas ya, daripada nanti kita kepecah belah gitu kan. Dan jangan berhenti berkonten, karena sekarang konten-konten itu diisi oleh orang-orang yang kadang-kadang visi misinya tidak Islam atau tidak berbicara atas nama Islam, akan tetapi mereka ngomongin Islam dengan cara yang salah. Itu kira-kira. Masya Allah, luar biasa sekali ya memang dari Bang Amar nih. Setiap apa yang diucapkan beliau, apa yang ditulis beliau di postingannya itu memang tuh buat hati kita adem, sangat memberikan giroh kita itu lebih bangkit lagi ya kawan-kawan semua. Mudah-mudahan apa yang diucapkan Bang Amar, apa yang dipesankan Bang Amar, semua bisa kita realisasikan di kehidupan kita sehari-hari. Ayo kawan-kawan semua, kita tetap semangat. WFH, work from home itu bukan tantangan yang sulit untuk kita luruskan, kita seperti yang dibilang Bang Amar. Jadi kita semua bisa tetap menjalankan dakwah dari rumah. Baik guys, terima kasih semua kepada kalian yang sudah mendengar podcast ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ilmu-ilmunya bisa kita terapkan semua, berterima untuk kita semua. Silahkan share guys untuk podcast ini kepada kawan-kawan kalian semua. Dan boleh request loh untuk podcast Ukmi Al Ilmi FBUSU, apa tema yang akan kita angkat di podcast selanjutnya. Dan tentunya kami sangat berterima kasih banyak kepada Bang Amar yang sudah bisa bersedia di dalam podcast Ukmi Al Ilmi FBUSU ini. Mudah-mudahan kedepannya kita tetap semangat menjalankan dakwah ini seperti yang dikatakan beliau. Luruskan niat kita mulai dari sekarang guys. Di dalam dakwah ini kalau kita berkelompok, kita punya strategi tersendiri untuk menyukseskan tujuan dakwah kita. Untuk itu sekian dari saya, Munir Suteja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada kawan-kawan semua, saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Bang Amar, Ukmi Al Ilmi FBUSU, semua pendengar maupun di mana berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dan tetap waspada. Work from home ini semua protokol-protokol yang disampaikan pemerintah silahkan kita jalankan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai guys, sehingga kita dapat bertemu langsung untuk kawan-kawan, saudara, semua kita tetap bisa berdakwah di lembaga dakwah fakultas kita. Terima kasih Bang Amar, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, Munir atau Bro Munir. Semoga berkah ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi sharing-sharing buat teman-teman sekalian ya. Saya juga mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.